Matahari terasa menyengat sore ini. Kalau sore apa yang lo rasain, Dan? Sore, sore itu mendung, mendung itu adem. Yang gue rasain tuh dingin. Jadi ketika sore di situ ada matahari, tapi lu merasa dingin. Iya, gue ngerasa dingin. Lu sebetulnya makhluk dari mana nih? Tanya dulu. Soalnya sekarang kita lihat dulu deh. Sekarang kan di musim penghujan. Hmm? Ya karena hujan ya jadi suasananya dingin, Suasana dingin. Tapi ketika lu merasakan dingin gitu ya, perasaan apa yang muncul setelah itu? dingin. Perasaan, Banyak orang kan ketika dingin tuh memerlukan pelukan, memerlukan kehangatan. Ada yang memerlukan sesederhananya ya kopi gitu. Nah, sementara lu sendiri ketika lu ngerasain dingin apa sih yang lu rasain? Apa yang lu pengen rasa setelah merasakan dingin itu? hal pertama yang gue pikirin ketika istilah dingin itu adalah mie instan. Ini instan. Iya. Soalnya ketika posisi dingin-dingin itu pasti Oh, enak itu oh ya, makan mie instan, tau nggak? mie instan. Unpredictable. Iya, jawaban lu di luar prediksi gua. Gua kira eh, orang se gua melihat lu orangnya mellow gitu ya. Gua kira lu bakal perlu pelukan seorang wanita gitu. Tapi mie instan. Mie instan. Tapi ngomong-ngomong mie instan, menurut lu sesuatu yang instan itu bagus gak sih? Apa yang instan? Instan menurut gue itu bagus, bagus nggak bagus. Bagusnya cepet, nggak bagusnya uh, harus nambah biaya ekstra. Nambah biaya ekstra. Itu Iya, gimana tuh? Gue masih belum paham. iya, iya. Karena kalau apapun instan itu berarti kan nyuruh orang nih. Hmm? Berarti harus anggap aja kayak di warteg ya kan? Ah, Anggap aja kayak di warkop kan mie instan kan? ah, Bang, minyak satu bang. Ya kan, kalau kita bikin aja coba 3.000. Kalau ah. di warkop kita ngeluarin budget berapa? 11.000. Berarti kan cepet tapi ngeluarin biaya ekstra. Oh. Jadi namanya tetap mie instan kan? Tetap Walaupun aja lu mie instan. beli di warkop atau di warteg ataupun lu bikin sendiri tetap mie instan kan? Betul. Ya, terus bedanya apa? Instan sama-sama instan. Iya, di warkop lebih instan lagi. Di warkop lebih instan. Iya, Jadi instan plus kita plus. iya maksudnya kita coba bilang, "Bang, mie satu Ah, udah kan tinggal gitu. nunggu berapa menit langsung di depan. Nggak usah gerak." Betul kan? Tapi, Instan kan? tapi temen gue ada yang dia pengen mie instan. Dia cuma bilang pengen mie instan. Ada. Ada. Nah itu gimana? Ya, ada tapi kan belum jadi. Dan itu udah jadi, udah berbentuk siap makan. Iya, terus Ya itu gimana menurut? Apakah masih bisa dikatakan instan plus plus atau ya instan biasa? ya itu instan biasa. Ya kan masalahnya kan mesen doang. Kan di akhirnya kan pasti bayar juga. Unik sih lo orangnya. Jadi mungkin lu bisa jadi dambaan banyak wanita sebetulnya. Dengan cara pandang lu ketika matahari ada di sore hari lu merasakan dingin. Kemudian ketika lu dingin yang kebayang mie instan, wah itu menurut gua sesuatu yang mantap lah. Tapi masih bicara instan sih, instan. Kalau semuanya dalam tanda kutip bisa dibikin instan, menurut lu bagus atau enggak? Bagus. Karena Karena memperdayakan manusia. walau Jadinya kita kita kan modal cuma omongan ya kan. Cuma bilang ya pengen cepet kan. Jadinya kan memperdayakan orang-orang jadinya kan.
kalau kita tipikal orang pada giat semua ya, Heeh. nggak mungkin ada warkop juga kan, nggak mungkin juga ada pedagang-pedagang kaki lima Ini juga. terlepas dari makanan ya, terlepas Iya, dari makanan, terlepas dari mie instan. Apapun gitu, apapun yang dibuat instan, ya oke gue bikin lebih spesifik. Contoh sederhananya adalah birokrasi deh. Ya, birokrasi. Banyak orang yang pengen instan dalam eh, hal-hal birokrasi. Menurut lu bagaimana? Apakah itu bagus atau nggak bagus? sebenarnya sih bagus, tapi masalahnya kan orang-orang tuh nggak mau ngeluarin biaya kos lebih, itu masalahnya. Justru, Apa-apa, justru, justru dengan adanya instan, ya kos bakal lebih. ya kan masalahnya itu kan, gimana Ah, caranya biar instan tanpa kos lebih? Ya nggak ada. jadinya Ya, bagus ya, atau enggak? ya mau nggak mau yang ngikutin prosesnya, jadinya kita ngelakuin sendiri, Berarti menurut lu nggak bagus? nggak bagus, Nggak bagus. nggak bagus. Kalau menurut gue sih bagus. Karena ya buat apa cari yang sulit kalau ada yang mudah kan? Ya. Yang jadi masalahnya kan nggak mau ngeluarin budget lebihnya itulah, Pong. Nah, kalau gue sih selagi sesuai gitu ya permintaan gue, kawan gue pengen A. Wah, kalau lewat reguler prosesnya ini. Tapi kalau instan ini nggak apa-apa, yang penting cepat selesai. Kalau gue gitu. Iya, berarti udah siap kos lebih berarti kan? Oh, ya. Iya kan? Ketika lo ngajuin katanya minta hal yang instan, berarti lo harus nyiapin kos lebih. Karena yang ngelaksanain tuh bukan lu sendiri. Ketika lu nyuruh orang, berarti harus prepare juga buat ngasih jasa buat mereka juga. Yang jadi masalah kan di situnya. Kenapa di sini di Indonesia tuh kenapa mayoritas nggak mau instan itu ya karena nggak mau biaya lebih, itu aja masalahnya. Apapun kalau semua orang tuh nggak bisa dipungkiri deh, semuanya pengen instan, tapi kan ada hal yang nggak mau dia keluarin, itu adalah kos lebih karena ngelihat dari penghasilan mereka masih sendiri, Hmm. ya kan. Kalau lu punya duit ya tinggal ini instan ya gampang, nggak masalah. Beda lagi kalau kita orang kere deh, nggak punya duit deh, lu tunjuk sana tunjuk sini ya mikir dua kali ya karena mikirin ya budget lebihnya. Hmm. Berarti kalau gue menyimpulkan bisa instan atau enggak tergantung lu ada duit berapa gitu. Iya, Oke, bisa. lu mau ngeluarin kos lebih apa enggak, itu masalahnya. Iya. Sebetulnya sih nggak ada masalah. Nggak masalah kalau bagi yang punya ini, yang mau berani kasih kos lebih, itu aja. Lu mau apa enggak? Kalau lu mau berarti ya nggak masalah. Berarti kan masalahnya kan dari niat lu sendiri, karena kesediaan lu sendiri kan. Itu. Nah, instan. Gue agak tertarik dengan kata-kata instan. Kalau misalkan, oke lah, kita keluar dari uh, birokrasi yang tadi kita bahas. Kalau bicara instan, bisa nggak kita instan itu kan berarti cepat, ya kan, mudah, Iya. ya kan. Bisa nggak kita melihat perempuan, cewek gitu, secara langsung, secara cepat kita bisa jatuh cinta sama dia? Setahu gua seorang pria itu merasa jatuh cinta itu di pandangan 5 detik pertama, nggak lama. Itu Untuk teori dari pria, mana tuh ini? ya setahu gua itu begitu, tau nggak? Ketika pria namanya melihat wanita selama 5 detik lah hitungannya, dia bisa memutuskan suka apa nggak suka di situ aja. Gitu. Masalahnya kan tindak lanjutnya berikutnya, lu serius apa enggak? Gitu. Masalahnya kan tafsiran gua tuh antara suka sama tindak lanjutnya kan
tergantung orang ya. Ketika lu aja milih aja, misalkan kayak smartphone deh ya kan, smartphone dari tahun 2000, dari anggap aja di 2000, tahun 2000 sampai sekarang nih 2024 kan keluaran udah banyak banget nih, tergantung lu milih yang mana kan, ya kan setiap merek kan ngeluarin banyak juga kan, Hmm. tergantung lu lihat dari mananya. Iso ketika lu punya budget berapa, terus lu spesifiknya berapa, bisa nentuin suka juga kan Mm-mm. gitu. Masalahnya tindak lanjutnya, lu pengen niat miliki apa enggak, itu aja. Kalau lu niat lu miliki, berarti kan lu prepare uang, persiapan matang-matang kan. Nah tindak lanjutnya begitu. Tapi kalau lu pribadi melihat perempuan tuh dari mananya sih? Yang wah ini tipe gua banget nih. Dari mananya? Apa ya, di umur gue yang udah nggak muda lagi ya, gue pikir ya nggak bisa dipungkiri juga sih, kalau tampang sih ya, ya prioritas juga. Oh berarti lu fisik, lu pandang cewek fisik berarti. Ya nggak bisa dipungkiri juga, kalau lu bilang ceweknya buluk-buluk banget juga ya nggak mau juga, gue juga lah, maksud gue ya yang good looking lah tuh nggak ada. Lu kalau lihat namanya, Lu rasis, kalau rasis lu. lihat cewek langsung kayak nenek Enggak, lampir kan tar lu, tar ngeri lu. ngeri Enggak, sekali enggak, tar kan. lu. Kategori apa gitu? Spesifiknya. Cewek dikatakan buluk itu kayak gimana sih? Apa ya, cewek yang nggak, menurut gua buluk itu nggak menarik aja Nggak menarik, ya, simpelnya nggak menarik. nggak menarik. Iya, Iya maksudnya, oke kita bicara fisik ya, iya. misalkan bicara fisik, ini cewek buluk banget. Nah, itu apa ya? Tolak ukur lu bisa bilang si cewek itu buluk gitu. Buluk apa ya, istilah buluk itu apa ya, kalau lu tafsirin buluk dulu sih, buluk dulu itu dulu Kalau sih. setahu gua buluk itu dekil hitam gitu. Iya, istilah buat gue ya, sinonimnya adalah tidak menarik, walaupun ya gue pikir istilah begitu hampir sama kan tafsirannya. Kalau buat gua sendiri, yang cewek menarik itu ketika pandangan 5 detik pertama gua klop, itu menurut gua menarik. Oke lah kita ambil Kalau contoh deh, kita. spesifiknya gua nggak tahu deh, soalnya kan pandangan lu sama pandangan gua, masalah persepsi Oke, buat kita wanita kan beda-beda. ambil contoh perempuan. Perempuan taruhlah artis gitu ya. Artis perempuan apa yang bikin lu menarik? Menarik apa ya? Apakah Sasha Grey atau Mia Khalifa atau Saran lu boleh juga, tapi bukan itu sih, yang bukan tipikal. Gue nggak tahu ya, enggak ya, ya kan lo kan ngasih list doang nih. Iya, maksudnya. Saran lu ya boleh juga, tapi gue nggak begitu tertarik. Gue mungkin Iya, kayak maksudnya Aca boleh juga tuh. Aca Sep apa? Aca Septiasa ya? Aca Septiasa ya? Yang sama Ironis dulu gitu. Mahet boleh ya, kayak gitu lumayan. Masih Mahet boleh gue jadi. Oh, Aca. Oh, Aca. ya Tipikal wanita Indo. Walaupun kalau dari luar juga, kalau ada sih gaskan lah. Nama juga jodoh kan, belum tahu kan. Suka mah ya suka, boleh aja, tapi masalahnya tindak lanjutnya. Kalau emang udah jodoh, Hinata mau. Hinata. Kalau di dunia 3 dimensi ada mah, hayo. Itu kan, lo kan coba ngebayangin film yang di 2 dimensi, cuma digambar doang, di film doang. Yang nyatanya kan nggak ada. Kalau ada Hinata di dunia ini yang beneran ada, ya gue sikat lah. Oke. Terakhir gue mau nanya sama lu. Apa yang membuat wanita itu terlihat berharga dan menarik? Berharga dan menarik. Kalau buat berharga itu gue pikir yang layak lu berjuangin. apa ya? Wanita kayak gimana sih? Kalau tipikal, karena gue basicnya Muslim, mungkin karena gue tipikalnya yang apa ya?
apa ya, intinya ya ngikutin agama lah tangannya, karena gua muslim ya gua ngikutin agama gua sendiri tangannya yang muslimah. Jadi yang perempuan yang agamanya mapan gitu. Mapan ya, bisa dikategorikan seperti itu. Terus selain itu, Kalau secara agama dulu deh gue pikir, karena gue tipikal yang nyari yang agak serius. karena kecantikan itu bukan hanya dari paras gitu ya, tapi dari dalam pun dia harus cantik akhlaknya seperti itu. Soal kalau menurut gue sih, kalau cantik itu pasti bakal relatif hitungannya. Tafsiran orang kan, tafsiran orang kan beda-beda kan gimana. Yang gue pikir buat keberlangsungan berikutnya, maksud gue begitu. Ketika gue udah menilai wanita itu nggak klop di gua dan gua memutuskan untuk jadi istri, berarti gua ngasih kesimpulan dialah salah satu orang yang bakal nemenin hidup gua sampai gua nanti mati. Kalau dia selama itu dia nggak ngikutin agama, menurut gua ya nanti selaku gua yang jadi suami ya akan repot gitu. Simpel-simpel aja sih, nggak ribet. Iya, iya. Oke, udah ngerokok lagi. Kalau buat tipikalnya sih ya putih, rambut panjang, apalagi tinggi minimal 165 ke atas, jangan ketinggian juga. Karena gua kan tingginya 165 kan. Sangat minimal lah, sepantaran lah. Jangan terlalu tinggi lah. Kalau emang dapat basic dari luar, selama dia muslim, ya gue terima. Walaupun misalkan dia dari agama yang lain, selama dia mau hijrah, ya kenapa enggak, kayak gitu. Ya tergantung dari dianya sendiri sih, tergantung dia tafsirin Tuhan itu seperti apa. Kalau lu sendiri nafsirin Tuhan seperti apa? Tuhan itu apa ya, antara ada dan tiada. Wah, anjir. Nggak gimana? Nggak, gue juga ngerti antara ada dan tiada. Berarti selama ini lu beragama, ya masih meragukan eksistensi Tuhan dong. Itu kan kesimpulan lu, bukan Iya. bukan dari Enggak. pernyataan gua. Justru gue merespon apa yang lu ucapkan antara ada dan tiada. Nah itu gimana tuh? Antara ada dan tiada tuh gimana? Berarti kan Ada. masih ragu-ragu. Kalau ngomong tiada, soalnya Tuhan itu nggak kelihatan. Kalau ngomong tiada, Terus? adanya ya karena buktinya ada keberadaan kita. Kalau ngomongin historinya ya kan dari Adam sendiri. Gue bilang ada dan tiada itu kesimpulannya begitu, tau nggak? Bukti nyata kalau kita hidup itu karena Tuhan, nggak adanya ya karena nggak kelihatan. Soalnya itu kan Tuhan itu kan keyakinan lu sendiri kan, tergantung seberapa yakin, seberapa apa ya gue tafsirin, kayak seberapa kuat sih lu yakinin suatu hal tuh. Tapi lu sendiri percaya Tuhan itu ada? Ada, yakin. Tapi nggak ada. Secara fisik nggak ada, nggak kelihatan. Kenapa? Gue nggak tahu gue nggak bisa mastiin itu, Oh, iya. karena Jadi, ya emang begitu. Jangan ke situ. Nanti ngaco gitu. Ya, kita ngerokok lagi aja. Oke, lanjutin. Nah. Kalau menurut lu sendiri kayak gimana, Pong? Apaan? Tuhan itu kayak gimana? Lu jadi nanya gue. Oh, percaya banget Tuhan itu ada lah. Cara bukti konkretnya? Bukti konkret Tuhan ada. Bukti konkret Tuhan itu ada. Gue pengen kasih jawaban yang bukan seperti orang biasa gitu ya. Bukti Tuhan itu ada. Sekarang kalau bicara adanya alam semesta, adanya kita, tuh terlalu umum gitu. Buktinya Tuhan itu ada adalah karena kita ada.
Boleh, boleh, boleh. Luar biasa jawabannya ya.